Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel ini. Sebuah ruang kecil untuk kita bersama-sama merenung, mendengar, dan memahami peristiwa yang sedang mengguncang kesadaran publik. Kali ini, kami hadir membawa sebuah kisah yang tidak sekadar viral, tetapi menyentuh sisi terdalam tentang nilai, kepemimpinan, dan suara nurani bangsa. Sebuah pesan lama dari Gus Dur kembali beredar dan menggema di media sosial. Pesan yang sederhana, namun syarat makna. Pesan yang kini dikaitkan dengan sosok Deddy Mulyadi, dan memantik harapan sekaligus pertanyaan besar di tengah masyarakat. Dalam video ini, kami tidak hanya menyampaikan berita, tetapi mengajak Anda menyelami makna di balik viralitas tersebut. Tentang kerinduan rakyat pada pemimpin yang berani, jujur, dan berpihak. Tentang amanat nilai yang tidak lekang oleh waktu. Saksikan hingga akhir, karena kisah ini bukan hanya tentang satu tokoh, melainkan tentang kita semua sebagai bangsa. Jangan lupa untuk menyimak dengan hati terbuka, dan berbagi pandangan Anda di kolom komentar. Selamat menyaksikan, semoga video ini menjadi ruang refleksi, bukan sekadar tontonan. Jagat media sosial mendadak berguncang. Sebuah potongan pesan lama Gus Dur kembali muncul ke permukaan, menyebar cepat seperti api yang tersulut angin. Dalam hitungan menit, unggahan itu berpindah dari satu layar ke layar lain, membuat banyak orang berhenti sejenak, membaca, lalu terdiam. Ada getaran emosi yang sulit dijelaskan, seolah pesan itu tidak sekadar lewat, tetapi mengetuk kesadaran. Nama Gus Dur kembali menggema di lini masa. Tokoh besar bangsa yang telah lama berpulang itu tiba-tiba terasa hadir kembali, bukan lewat tubuh, melainkan lewat kata-kata yang hidup. Pesan yang dahulu diucapkan dengan kesederhanaan khasnya kini menjelma seperti suara nurani di tengah kebisingan zaman. Banyak yang merasa, ini bukan kebetulan. Yang membuat suasana semakin panas, pesan itu dikaitkan dengan sosok Deddy Mulyadi. Sebuah nama yang sudah lama dikenal dekat dengan rakyat kecil, kini terseret dalam pusaran viral yang syarat makna. Warganet mulai mengaitkan potongan kalimat Gus Dur dengan langkah-langkah Deddy Mulyadi yang kerap menuai perhatian publik. Dugaan pun bermunculan, seolah ada benang merah yang sengaja ditarik oleh sejarah. Kolom komentar meledak. Ribuan suara bercampur menjadi satu, antara kagum, haru, dan harapan. Ada yang menulis singkat namun menusuk, ada pula yang menumpahkan perasaan panjang tentang rindu akan pemimpin yang jujur dan berani. Media sosial berubah menjadi ruang curhat nasional, tempat rakyat meluapkan isi hati yang selama ini terpendam. Sebagian netizen mengaku merinding. Mereka merasa pesan itu datang di saat yang tepat, ketika kepercayaan publik sedang diuji. Kata-kata Gus Dur yang sederhana justru terasa paling keras menggema. Seolah ada peringatan halus, namun tegas, yang ditujukan kepada siapapun yang hari ini memegang amanah kekuasaan. Video, potongan teks, dan tangkapan layar terus beredar tanpa henti. Grup percakapan keluarga hingga komunitas ikut membagikannya. Dari warung kopi sampai ruang diskusi akademik, nama Gus Dur dan Deddy Mulyadi kembali diperbincangkan. Viralitas ini bukan lagi soal jumlah tayangan, melainkan soal kedalaman pesan. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa pesan lama itu baru sekarang terasa begitu relevan. Di tengah berbagai persoalan sosial dan kegelisahan rakyat, kata-kata Gus Dur seperti menemukan rumahnya. Ia hadir bukan sebagai nostalgia, melainkan sebagai cermin yang memaksa publik menatap kenyataan. Deddy Mulyadi pun menjadi pusat perhatian. Tanpa banyak bicara, namanya disebut-sebut sebagai representasi dari nilai yang dulu diperjuangkan Gus Dur. Ada yang memujinya, ada pula yang menunggu bukti lebih jauh. Namun satu hal tak terbantahkan, gelombang viral ini telah menempatkannya di tengah pusaran ekspektasi rakyat. Di balik hiruk-pikuk itu, terselip emosi yang lebih dalam. Kerinduan pada sosok pemimpin yang membumi, yang berani berdiri bersama rakyat kecil tanpa topeng. Gus Dur, lewat pesan yang kembali hidup, seakan membangunkan ingatan kolektif tentang arti kepemimpinan sejati. Bab pertama dari kisah ini pun terbuka dengan dentuman keras di ruang digital. Bukan sekadar viral biasa, melainkan awal dari sebuah cerita besar yang menyentuh hati, mengusik pikiran, dan memaksa bangsa ini bertanya, apakah pesan itu hanya akan lewat, atau benar-benar didengarkan. Suasana yang semula hanya riuh di media sosial perlahan berubah menjadi perenungan yang lebih dalam. Publik mulai menelusuri kembali siapa Gus Dur sebenarnya, bukan sekadar sebagai mantan presiden, tetapi sebagai suara moral bangsa. Nama itu kembali disebut dengan nada hormat,
seolah masyarakat sedang memanggil kembali kebijaksanaan yang pernah dimiliki negeri ini. Gus Dur dikenal bukan karena kemegahan kekuasaan, melainkan karena keberaniannya melawan arus. Ia berbicara ketika yang lain memilih diam, dan tersenyum ketika diserang oleh kebencian. Pesan-pesannya dahulu sering dianggap aneh, terlalu jujur, bahkan terlalu berani. Namun kini, kata-kata itu terasa seperti warisan yang baru saja dibuka kembali. Dalam pesan yang kembali viral, Gus Dur menyinggung tentang pemimpin yang harus berani berdiri di pihak yang lemah, meski harus kehilangan dukungan dari yang kuat. Kalimat itu sederhana, namun mengandung beban moral yang berat. Banyak yang membaca ulang berkali-kali, seakan mencoba menangkap makna terdalam di balik kesederhanaannya. Sejarah mencatat, Gus Dur sering disalahpahami pada masanya. Keputusannya menuai kritik, sikapnya dianggap nyeleneh. Namun waktu perlahan membuktikan, bahwa banyak ucapannya justru menjadi kenyataan. Kini, ketika pesan itu kembali muncul, publik seolah diingatkan bahwa kebenaran kadang datang lebih cepat dari kesiapan manusia untuk menerimanya. Di tengah derasnya arus kekuasaan dan kepentingan, pesan Gus Dur terasa seperti suara sunyi yang menolak tenggelam. Ia tidak berteriak, tetapi justru lebih kuat karena ketenangannya. Pesan itu kini hidup kembali, bukan karena diulang-ulang, tetapi karena situasi bangsa membuatnya relevan tanpa perlu dipaksakan. Keterkaitan pesan ini dengan Deddy Mulyadi pun semakin diperbincangkan. Bukan karena klaim sepihak, melainkan karena publik melihat kesamaan nilai yang jarang muncul di panggung politik. Kesederhanaan, keberanian berbicara, dan keberpihakan pada rakyat kecil menjadi benang halus yang mulai dirangkai oleh opini publik. Banyak warganet menilai, seolah Gus Dur sedang berbicara lintas waktu. Pesannya tidak menyebut nama, tidak menunjuk jabatan, tetapi terasa tepat sasaran. Inilah yang membuat pesan tersebut terasa lebih menohok, karena ia menyerahkan tafsirnya kepada hati nurani masing-masing. Diskusi pun meluas. Dari sekadar viral, pesan ini berubah menjadi bahan renungan nasional. Orang-orang mulai membandingkan pemimpin hari ini dengan nilai-nilai yang dulu diperjuangkan Gus Dur. Perbandingan itu tidak selalu menyenangkan, namun justru disitulah letak kegelisahannya. Gus Dur, yang dulu kerap berjalan terlatih karena keterbatasan fisik, kini justru terasa melangkah paling jauh melalui kata-katanya. Ia hadir kembali sebagai pengingat, bahwa bangsa ini pernah memiliki pemimpin yang berani memilih kebenaran meski harus membayar mahal. Bab berikutnya pun semakin menegaskan satu hal, pesan Gus Dur bukan sekadar potongan sejarah yang kebetulan viral. Ia adalah warisan nilai yang kembali mengetuk pintu kesadaran bangsa, menunggu siapa yang berani membukanya dan menjadikannya nyata dalam tindakan. Gaung pesan Gus Dur, yang kembali hidup itu kini tak lagi berhenti pada perenungan. Perbincangan mulai mengerucut pada satu sosok yang dianggap paling sering mempraktikkan nilai-nilai tersebut di lapangan. Nama Deddy Mulyadi semakin sering disebut, bukan karena pencitraan, melainkan karena rekam jejak yang telah lama tersimpan di ingatan publik. Dalam berbagai potongan video lama, Deddy Mulyadi terlihat berjalan menyusuri kampung-kampung, duduk bersama rakyat kecil tanpa jarak, tanpa protokol berlebihan. Adegan-adegan itu kembali diangkat, disandingkan dengan pesan Gus Dur yang menekankan keberanian pemimpin untuk hadir langsung di tengah penderitaan rakyat. Kecocokan itu membuat banyak orang terdiam. Publik mulai menyusun kepingan demi kepingan. Mereka membandingkan kata dengan perbuatan, pesan dengan tindakan nyata. Disitulah muncul keyakinan sebagian warganet bahwa pesan Gus Dur seakan menemukan pantulannya dalam sikap dan langkah Deddy Mulyadi. Bukan klaim sepihak, melainkan tafsir yang lahir dari pengamatan panjang. Namun sorotan tajam pun tak terelakkan. Setiap langkah Deddy Mulyadi kini diperhatikan lebih saksama. Pujian datang deras, tetapi ekspektasi juga ikut meninggi. Banyak yang berharap, ia tidak hanya menjadi simbol harapan, melainkan benar-benar mampu menjaga konsistensi nilai di tengah tekanan kekuasaan. Di sisi lain, ada pula suara skeptis yang muncul. Mereka mengingatkan bahwa jalan politik tidak pernah lurus dan penuh jebakan. Pesan Gus Dur, menurut mereka, bukan untuk mengagungkan satu nama, melainkan sebagai pengingat agar siapapun yang dipercaya rakyat tidak kehilangan nurani di tengah godaan jabatan. Justru perdebatan itulah yang membuat pesan ini semakin hidup. Gus Dur kembali menjadi pusat diskusi, bukan sebagai legenda masa lalu, tetapi sebagai tolok ukur moral masa kini. Dan Deddy Mulyadi, mau tak mau, kini berdiri di bawah sorotan nilai tersebut. Beberapa warganet menyebut fenomena ini sebagai ujian sejarah. Ketika pesan lama kembali muncul,
maka mereka yang dianggap sejalan dengannya akan diuji oleh waktu. Apakah akan tetap teguh bersama rakyat, atau perlahan menjauh ketika kekuasaan semakin dekat? Media sosial pun berubah menjadi ruang pengadilan moral. Setiap tindakan kecil dibahas, setiap pernyataan ditimbang. Disinilah pesan Gus Dur terasa semakin berat, karena ia tidak menawarkan popularitas, melainkan tanggung jawab yang besar. Di balik semua hiruk-pikuk itu, rakyat kecil tetap menjadi pusat harapan. Mereka yang selama ini jarang bersuara kini merasa pesan Gus Dur mewakili isi hati mereka. Dan ketika nama Deddy Mulyadi disebut, yang mereka bayangkan bukan jabatan, melainkan keberpihakan. Bab ini pun menutup dengan ketegangan yang semakin terasa. Pesan Gus Dur telah membuka pintu harapan, namun juga pintu ujian. Dan di tengah sorotan itu, publik menunggu satu hal dengan napas tertahan, apakah nilai-nilai itu akan benar-benar hidup, atau kembali menjadi kenangan yang hanya viral sesaat. Ketegangan yang tersisa dari bab sebelumnya kini menjelma menjadi pertanyaan besar di benak publik. Pesan Gus Dur sudah terlanjur membuka luka lama sekaligus harapan baru. Dan di titik ini, masyarakat mulai menyadari bahwa viralitas bukan lagi pusat cerita, melainkan konsekuensi dari kegelisahan yang telah lama terpendam. Rakyat kecil, yang selama ini hanya menjadi objek kebijakan, mendadak merasa disapa. Pesan Gus Dur dianggap mewakili suara mereka yang jarang terdengar. Kata-kata tentang keberanian, kejujuran, dan keberpihakan kini terasa seperti pelukan sekaligus tamparan bagi keadaan yang mereka hadapi sehari-hari. Nama Deddy Mulyadi kembali muncul dalam percakapan dengan nada yang berbeda. Bukan sekadar pujian, tetapi harapan yang dibebankan. Banyak yang mulai melihatnya sebagai simbol perlawanan sunyi terhadap politik yang kaku dan berjarak, sosok yang dianggap masih mau mendengar ketika rakyat berbicara tanpa panggung. Namun harapan selalu datang bersama ketakutan. Publik khawatir cerita ini akan berakhir seperti banyak kisah sebelumnya, indah di awal, pahit di tengah jalan. Pesan Gus Dur justru mempertegas kekhawatiran itu, karena nilai yang ia wariskan terlalu sering dikhianati oleh waktu dan kekuasaan. Di berbagai ruang diskusi, muncul satu kesadaran bersama. Bahwa pesan Gus Dur bukanlah ramalan atau dukungan, melainkan amanat berat. Siapapun yang merasa tersentuh olehnya, otomatis memikul tanggung jawab moral yang tidak ringan. Dan tanggung jawab itu kini seakan mengarah pada Deddy Mulyadi. Sorotan publik pun berubah menjadi tekanan. Setiap langkah dinilai bukan lagi sebagai tindakan pribadi, melainkan sebagai representasi nilai besar yang sedang diuji. Dalam situasi seperti ini, diam bisa ditafsirkan sebagai pengkhianatan, sementara bertindak setengah hati bisa mematahkan harapan banyak orang. Gus Dur, dengan segala kesederhanaannya, seolah sedang menguji generasi setelahnya. Apakah pesan tentang kemanusiaan hanya akan dijadikan konten, atau benar-benar dihidupkan dalam keputusan nyata? Viral atau tidak, pesan itu kini sudah terlanjur menjadi cermin bagi bangsa. Di sisi lain, rakyat kecil tetap menunggu dengan sabar namun waspada. Mereka telah terlalu sering berharap dan terlalu sering kecewa. Pesan Gus Dur membuat mereka berani berharap lagi, meski dengan hati yang masih penuh luka. Deddy Mulyadi pun kini berada di persimpangan yang sunyi namun menentukan. Jalan yang dihadapinya bukan sekadar soal politik atau jabatan, melainkan soal kesetiaan pada nilai yang telah diangkat oleh publik. Sebuah jalan yang tak bisa ditempuh dengan pencitraan semata. Bab ini berakhir dengan suasana menggantung. Pesan Gus Dur telah menghidupkan harapan, menyalakan diskusi, dan membuka luka lama. Namun satu hal belum terjawab, dan justru itulah yang membuat cerita ini terus bergulir, apakah amanat itu akan dijaga, atau kembali terkubur oleh hiruk-pikuk kekuasaan. Kegelisahan yang menggantung itu perlahan berubah menjadi gema yang lebih luas. Media arus utama mulai ikut mengangkat fenomena ini, mempertegas bahwa yang terjadi bukan sekadar riuh sesaat di media sosial. Pesan Gus Dur telah menembus batas ruang digital, masuk ke ruang diskusi publik yang lebih serius dan penuh pertaruhan. Para pengamat mulai angkat bicara. Mereka menilai, viralnya pesan Gus Dur adalah cerminan krisis kepercayaan yang sedang dialami masyarakat. Ketika rakyat merasa jauh dari pengambil kebijakan, mereka mencari pegangan moral pada sosok-sosok yang dianggap jujur dan berpihak. Disitulah pesan Gus Dur menemukan momentumnya. Nama Deddy Mulyadi kembali disebut dengan nada yang semakin berat. Ia tidak lagi dipandang sekadar individu, melainkan simbol dari harapan yang sedang dibangun publik. Simbol yang bisa menguatkan keyakinan rakyat, atau justru meruntuhkannya bila gagal menjaga konsistensi. Di balik sorotan itu,
muncul kisah-kisah kecil dari masyarakat. Cerita tentang warga yang merasa didengar, tentang kehadiran yang nyata tanpa janji berlebihan. Kisah-kisah ini beredar dari mulut ke mulut, memperkuat narasi bahwa nilai yang diwariskan Gus Dur memang masih mungkin hidup di tengah kerasnya realitas. Namun semakin tinggi harapan, semakin dalam jurang kekecewaan yang mengintai. Publik mulai mengingatkan satu sama lain agar tidak larut dalam euforia. Pesan Gus Dur, bagi mereka, justru mengajarkan kewaspadaan terhadap pengkultusan. Nilai harus lebih utama daripada sosok. Disinilah ironi itu terasa. Gus Dur yang sepanjang hidupnya menolak dipuja, kini kembali dihadirkan sebagai kompas moral. Pesannya tidak meminta pengikut, melainkan keberanian untuk jujur pada hati nurani. Dan pesan itu kini menjadi ujian bagi siapapun yang merasa berjalan di jalurnya. Deddy Mulyadi, disadari atau tidak, sedang berdiri di tengah pusaran sejarah kecil yang bisa membesar. Setiap langkahnya kini tak lagi dibaca secara netral. Ia ditimbang dengan ukuran nilai, bukan sekadar prestasi. Sebuah posisi yang sunyi namun penuh tekanan. Di kalangan rakyat kecil, suasana campur aduk. Ada harapan yang kembali tumbuh, namun juga ketakutan untuk berharap terlalu tinggi. Mereka belajar dari pengalaman, bahwa janji seringkali indah di awal dan memudar di akhir. Pesan Gus Dur membuat mereka berani berharap, namun dengan kewaspadaan yang matang. Perbincangan pun beralih dari siapa ke apa. Bukan lagi soal siapa yang paling layak dipuja, melainkan nilai apa yang harus dijaga. Inilah mungkin dampak terbesar dari pesan Gus Dur yang kembali hidup, menggeser fokus dari figur ke prinsip. Bab ini menutup dengan suasana yang semakin dalam dan serius. Cerita ini tak lagi sekadar tentang viralitas atau popularitas. Ia telah berubah menjadi pertarungan nilai, antara harapan dan realitas, antara amanat moral dan godaan kekuasaan. Dan publik kini menunggu, dengan kesadaran penuh, kemana arah kisah ini akan berlabuh. Di titik ini, pesan Gus Dur tak lagi berdiri sebagai kutipan yang beredar, melainkan sebagai beban sejarah yang nyata. Publik mulai menyadari bahwa setiap kata yang viral membawa konsekuensi. Nilai yang diangkat tinggi akan menuntut pembuktian, dan harapan yang disebar luas akan meminta tanggung jawab. Suasana berubah semakin sunyi namun menekan. Tidak ada lagi euforia berlebihan, yang tersisa justru penantian panjang. Publik menunggu bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan mata yang awas. Setiap langkah kecil, setiap sikap, kini dibaca sebagai jawaban atas pesan Gus Dur yang menggema. Deddy Mulyadi berada dalam posisi yang tidak banyak dipilih orang. Ia tak pernah secara terbuka mengklaim diri sebagai penerus nilai Gus Dur, namun arus opini telah menempatkannya di sana. Sebuah posisi yang bisa menjadi kehormatan, sekaligus ujian paling berat dalam perjalanan hidup seorang pemimpin. Tekanan itu datang dari berbagai arah. Dari mereka yang berharap penuh, hingga mereka yang siap mengkritik tanpa ampun. Pesan Gus Dur seakan menjelma menjadi standar moral yang tak bisa ditawar. Sekali menyimpang, kekecewaan publik akan datang lebih keras dari pujian yang pernah diberikan. Di tengah situasi ini, muncul kesadaran baru di kalangan masyarakat. Bahwa pesan Gus Dur sejatinya bukan hanya ditujukan kepada satu sosok, melainkan kepada semua yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Namun karena simbol telah terbentuk, maka ujian pertama jatuh pada mereka yang paling disorot. Rakyat kecil kembali menjadi penentu arah moral cerita ini. Mereka tidak menuntut kesempurnaan, hanya konsistensi dan kejujuran. Pesan Gus Dur tentang keberanian membela yang lemah kini hidup dalam ekspektasi sederhana, namun penuh makna, hadir, mendengar, dan tidak berpaling. Beberapa suara mulai mengingatkan, bahwa sejarah seringkali kejam pada mereka yang gagal menjaga amanat. Banyak tokoh besar runtuh bukan karena kekurangan kemampuan, tetapi karena kehilangan arah nilai. Pesan Gus Dur seakan menjadi alarm agar kesalahan yang sama tidak terulang. Media sosial yang dulu riuh kini terasa seperti ruang pengawasan. Tidak ada lagi tepuk tangan tanpa syarat. Yang ada adalah pertanyaan-pertanyaan tajam, meski sering disampaikan dengan sunyi. Publik menunggu jawaban bukan dalam kata-kata, melainkan dalam sikap nyata. Gus Dur, dengan segala kesederhanaan hidupnya, seolah kembali mengajarkan satu hal penting, bahwa kepemimpinan adalah kesediaan untuk menanggung beban, bukan menikmati sorotan. Pesan itu kini terasa semakin berat, karena zaman menuntut pembuktian lebih dari sekadar niat baik. Bab ini berakhir dengan ketegangan yang matang. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada klimaks berisik. Yang ada hanyalah napas panjang bangsa yang sedang menunggu.
Menunggu apakah pesan Gus Dur akan benar-benar dijaga, atau kembali menjadi kisah tentang harapan yang terlalu cepat percaya. Waktu terus berjalan, dan penantian itu kian terasa berat. Publik mulai memahami bahwa kisah ini tidak akan berakhir dengan satu pernyataan atau satu peristiwa besar. Pesan Gus Dur memang tidak pernah menawarkan akhir yang dramatis, melainkan proses panjang yang menguji kesabaran dan keteguhan nilai. Di tengah sunyi itu, bayangan Gus Dur terasa semakin kuat. Sosok yang dulu sering disalahpahami kini justru menjadi rujukan moral. Kata-katanya kembali diperdengarkan bukan untuk dipuja, tetapi untuk dijadikan pengingat bahwa kekuasaan tanpa nurani hanya akan meninggalkan luka sejarah. Deddy Mulyadi tetap berada dalam sorotan, namun kali ini sorotan itu terasa lebih dewasa. Tidak lagi sekadar harapan yang menggebu, melainkan pengawasan yang tenang namun tegas. Publik seolah berkata tanpa suara, bahwa kepercayaan bukan sesuatu yang diberikan sekali lalu selesai, tetapi harus dijaga setiap hari. Rakyat kecil masih menunggu dengan cara mereka sendiri. Tidak dengan tuntutan besar, tidak pula dengan teriakan. Mereka menunggu melalui pengamatan sederhana, apakah keberpihakan itu tetap terasa nyata, atau perlahan memudar seiring berubahnya keadaan. Pesan Gus Dur kini benar-benar menjelma menjadi warisan hidup. Ia tidak berhenti pada satu nama, satu momentum, atau satu viralitas. Ia bergerak dari hati ke hati, mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari keberanian untuk tetap manusiawi di tengah sistem yang sering kehilangan rasa. Sebagian publik mulai menyadari, bahwa harapan terbesar dari kisah ini bukanlah munculnya figur sempurna. Harapan itu justru terletak pada bangkitnya kesadaran bersama, bahwa rakyat berhak menuntut nilai, bukan sekadar janji. Dan pesan Gus Dur memberi legitimasi moral atas tuntutan itu. Di titik ini, sejarah kecil yang bermula dari media sosial telah tumbuh menjadi cermin bangsa. Cermin yang memantulkan wajah kepemimpinan hari ini, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Cermin yang memaksa semua pihak untuk jujur melihat diri sendiri. Gus Dur seakan kembali tersenyum dalam ingatan kolektif. Senyum yang tidak menghakimi, namun penuh makna. Pesannya tidak memerintah, tidak pula memaksa, tetapi menunggu dengan sabar siapa yang bersedia menanggung amanat kemanusiaan. Deddy Mulyadi, dan siapapun yang merasa tersentuh oleh pesan itu, kini berada pada satu titik penting. Titik di mana pilihan tidak lagi soal citra, melainkan soal kesetiaan pada nilai yang telah diangkat oleh rakyat sendiri. Bab terakhir ini pun menutup cerita dengan kesunyian yang bermakna. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada penobatan. Yang tersisa hanyalah pesan Gus Dur yang terus bergema, mengingatkan bangsa ini bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang siapa yang paling bersinar, tetapi siapa yang paling setia menjaga nurani. Sahabat semua, di akhir kisah ini kita sampai pada satu kesadaran penting. Bahwa pesan Gus Dur yang kembali menggema bukanlah sekadar potongan kata yang viral, melainkan amanat nilai yang menguji nurani kita bersama. Ia hadir bukan untuk dipuja, tetapi untuk dijaga dan dihidupkan. Kisah tentang Deddy Mulyadi yang dikaitkan dengan pesan tersebut sejatinya adalah cermin bagi siapapun yang memikul amanah rakyat. Harapan boleh tumbuh, namun kewaspadaan harus tetap terjaga. Karena kepemimpinan sejati tidak diukur dari sorotan, melainkan dari keberanian untuk tetap berpihak di saat keadaan berubah. Semoga cerita ini tidak berhenti sebagai konten, tetapi menjadi bahan renungan bagi kita semua. Bahwa bangsa ini pernah, dan masih, merindukan pemimpin yang setia pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan dibagikan agar pesan kebaikan ini sampai lebih luas. Jangan lupa untuk tetap mengikuti channel ini, karena kami akan terus menghadirkan cerita-cerita yang mengajak kita berpikir, merenung, dan peduli. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.